Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di pusat kota Kabupaten Sopeng, tepatnya di dekat Tugu Lampung Patwe. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ini sudah ada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sopeng. Nah, teman-teman, di sini saya akan mewawancarai pelaku usaha tersebut. Selamat malam, Kak. Iya, malam. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Lama Papulian Sopeng, program studi manajemen. Nah, kebetulan Kak, di semester 4 ini kami mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sopeng. Nah, jika kakaknya berkenan, boleh saya mewawancarai kakak? Boleh banget, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya berbicara dengan kakak siapa? Ulfa. Kak Ulfa. Ya. Nah, Kakak Ulfa, saya mau tanya nih Kak, sejak kapan sih Kakak mulai menekuni usaha ini? Kalau awal di Sopeng baru 1 tahun. Kalau di Jawa sudah lama sekali, Dek. Sudah ada 10 tahun. Wah, jadi di Sopeng baru setahun ya Kak? Oke. Nah, Kakak bisa ceritakan sedikit ke kami nggak alasan atau apa sih yang melatar belakangi Kakak tuh tiba-tiba pengen jualan usaha seperti ini? Bisa dong, karena saya seneng. Satu, karena memang saya suka itu jajanan yang dari aci, yang dari ikan, ayam tuh suka banget. Jadi kalau mau keluar malam toh atau hari-hari biasa, kalau nggak ke kota kan nggak ada jajanan seperti itu. Jadi gimana sih biar tiap hari saya bisa makan gitu, karena saya hobinya ngemil. Ya udah, jadi jualan sendiri aja kayak gitu. Iya, baik Kak, mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit nih menu apa aja sih yang ada di jualan kakaknya ini? Kalau untuk malam ini yang ready ada sempol ayam, ada empek-empek ikan, ada cireng isi ayam suwir, dan ada juga tahu gejrot. Itu makanan khas Jawa, tahu yang pakai cuko dan pakai sambal-sambal gitu. Boleh nanti dicobain deh. Wah ya, terima kasih Kak. Nah, aku mau tanya nih Kak, menu yang paling best seller di antara menu-menunya kakak ini yang mana sih? Best seller semuanya, Dek. Wah. Iya, semuanya. Rata-rata di sini hampir setarap semua. Jadi tahunya juga rame. Tapi untuk yang paling best seller kayaknya dari sempol deh. Wah. Jadi sempol ya Kak? Iya. Jadi teman-teman boleh cobain jualan kakaknya nih. Boleh banget dong, silakan dicoba. Markicop pokoknya. Oke, Markicop. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait menu-menu lebih mendalam terkait menu-menunya kakak ini, saya serahkan ke rekan saya. Oke. Saya ini ingin menanyakan menu empek-empeknya. Nah, untuk produksi empek-empek ini kira-kira butuh modal berapa untuk bahan bakunya? Untuk empek-empek Iya, untuk empek-empek. modal 300 deh. Untuk modal 300 ini kira-kira berapa kali produksi untuk menghabiskannya yang 300 ini? 1 kali. Oh, 1 kali ya. Kalau untuk prosesnya nih, gaji karyawannya kira-kira mengeluarkan gaji berapa? Modal berapa? Kalau untuk karyawan itu dipatok dari 20% hasil penjualan Oke. Ini per bulan apa per porsi? harian. Oh, oke, baik Pak. Kira-kira untuk penjualan per harinya menghabiskan berapa porsi? Rata-rata untuk empek-empeknya. Kalau empek-empek 70 porsi habis. Oke Mbak, empek-empek ini kan digoreng. Ya. Nah, untuk minyak dan gasnya ini kira-kira modalnya berapa untuk produksi yang 70 porsi tadi? Kalau untuk 70 porsi itu biasanya gasnya 1 aja cukup. Gas 1 ukuran yang biasa, gas melon itu. Oh ya, yang 3 kilo ya? Iya. Kalau minyaknya? Minyaknya berarti 3 kiloan. Oh, oke Mbak. Kalau untuk pengemasan, modalnya berapa untuk pembelian kemasannya itu? Kalau untuk kemasan itu kita berbeda-beda karena dari segi harga toh ada yang kemasan 12.000, 15, 20 itu kemasannya beda. Kalau untuk kemasan yang biasa ekonomis ya, itu seperti foam seperti ini, Dek. Iya. Nah, itu
murah 35.000, isinya 100. Oh, oke. Baik, Mbak. Jadi untuk satu kali pembeliannya bisa menampung 300 porsi ya? 100 porsi. Oh, 100 porsi. Baik, Mbak. Mungkin itu saja untuk pertanyaan PMP dari saya. Iya. Selanjutnya, pertanyaan menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, diberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, untuk dari saya ini, saya ingin menanyakan tentang menu bestseller kakak ini yang tadi kakaknya bilang bahwa sempol adalah menu bestseller di sini. Iya. Siapan bahan baku untuk sempol saja ini satu kali belanja itu bisa menghabiskan berapa untuk modal? 500. 500 tadinya ini berapa kali untuk pengelolaannya? Berapa kali Ki bikin untuk menghabiskan 500.000 tadi? Satu kali aja. Kakaknya sebagai owner ya Kak? Iya. Berapa sih karyawan kakak sebenarnya di sini semuanya? Karena saya lihat di sini ganti-gantian Kak yang menjual. Ada 3. Menu sampelnya sendiri berapa upah karyawan yang biasanya kakak keluarkan? Kalau misal dapat 500.000 dari sempol, mereka dapat 100-nya, berarti 20%. Iya. Jadi ini dihitungnya per hari ya Kak? Iya, sehari dapat berapa, baru misal 1 juta berarti buat mereka 200, seperti itu. Untuk penggorengan ini berapa kira-kira penjualan sempol untuk perharinya Kak? Untuk penjualannya atau untuk minyaknya? Penjualnya. Penjualan rata-rata per hari. Untuk sempol aja, Iya. 1 juta dapat. Ya Kak, untuk 1 juta ini dari minyak dan gasnya bisa mengeluarkan biaya berapa Kak? 500. Oke, jadi perhitungannya sangat bersih ya Kak? Iya. Ini Kak, tentang pengemasan. Jadi pengemasan sempol sendiri itu mengeluarkan kira-kira berapa Kak? Untuk yang 1 juta sempol itu, Iya. yang sedikit kok, Dek, paling kemasannya 30.000 cukup. Dari sempol sama empe-empe ini kira-kira yang mana paling banyak biayanya Kak? Kalau biaya sebenarnya sama, cuma karena bikinnya banyak sempol toh, jadi lebih banyak sempol pengeluarannya. Karena lebih banyak bikinnya gitu. Itu tadi pertanyaan tentang saya. Terima kasih atas waktunya Kak, dan semoga lancar terus rezekinya Kak. Amin. Terima kasih deh. Iya, sama-sama. Baik, setelah wawancara tadi saya akan menyampaikan tentang data produk. Yang pertama yaitu empek-empek 1 batch, 70 jumlah pesanan, 70 jumlah pesanan, 100 pesanan. Yang kedua yaitu sempol 1 batch, 1000 jumlah pesanan, 1000 jumlah pesanan, dan 100 pesanan. Jumlah batch 2, jumlah pesanan 1070, jumlah pesanan 1070, pesanan 200. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hitung tarif per cost driver. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku 80.000 per 2 sama dengan 400.000 per batch. Yang kedua yaitu pembuatan produk 400.000 per 1070 sama dengan 383 per jumlah pesanan. Penggorengan yaitu 585.000 per 1070 sama dengan 547 per jumlah pesanan. Pengemasan 65.000 per 200 sama dengan 325 per pesanan. Itulah tadi yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Nah teman-teman, setelah mendengarkan wawancara, data produk, hingga hitung tarif per cost drive, selanjutnya kita akan melakukan alokasi biaya. Untuk yang pertama, untuk produk empek-empek, persiapan bahan baku sama dengan 1 batch dikali 400.000, sama dengan Rp400.000. Kemudian pembuatan produk Rp383 dikali 70 pesanan, sama dengan Rp26.810. Kemudian penggorengan Rp547 dikali 70 pesanan, sama dengan Rp38.290. Kemudian pengemasan yakni Rp325 dikali 100 pesanan, sama dengan Rp32.500. Jumlah Rp497.600.
Kemudian untuk produk sempol, yang pertama persiapan bahan baku sama dengan Rp400.000 dikali 1 batch sama dengan Rp400.000. Kemudian pembuatan produk sama dengan Rp383 dikali 1.000 sama dengan Rp383.000. Kemudian penggorengan sama dengan Rp547 dikali 1.000 sama dengan Rp547.000. Dan terakhir pengemasan sama dengan Rp325 dikali 100 kemasan sama dengan Rp32.500. Jumlah Rp1.362.500. Nah, ternyata perbedaan dari kedua produk tersebut ternyata cukup besar. Dari empek-empek sama dengan Rp497.600, sedangkan sempol Rp1.362.500. Hampir 1 juta perbedaannya. Itulah tadi alokasi biaya dari kedua produk, yakni empek-empek dan sempol.